Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit Mataram yang berwarna jingga keemasan. Di sebuah rumah makan sederhana di pinggir jalan, Martini tengah sibuk melayani pelanggan. Dengan cekatan, ia membawa piring-piring berisi nasi dan lauk pauk sambil tetap menyunggingkan senyum lembut di wajahnya. Wanita itu berusaha tegar, meskipun hatinya penuh luka dan kenangan pahit. Sudah 3 tahun berlalu sejak suaminya, Hasan, meninggal dalam kecelakaan kerja di Malaysia. Kenangan itu masih melekat erat di benaknya. Ia ingat saat kabar buruk itu datang sebuah telepon dari seorang teman Hasan di perantauan. Suaminya terjatuh dari lantai 3 bangunan yang sedang dibangun, dan nyawanya tak bisa diselamatkan. Hari itu, dunia Martini seakan runtuh. Hasan adalah cinta pertamanya, satu-satunya sandaran hidup. Kini ia harus menjalani hidup sendiri, tanpa anak, tanpa suami. Martini tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah kecil yang sederhana di pinggiran kota Mataram. Meski hidup serba kekurangan, mereka tetap saling mendukung satu sama lain. Sang ibu, Nyai Maria, sering kali mengkhawatirkan Martini, yang terlihat terlalu banyak memendam kesedihan. "Nak, sampai kapan kamu terus seperti ini? Cobalah buka lembaran baru," ujar sang ibu suatu malam saat mereka duduk di teras rumah. Martini hanya tersenyum tipis dan menjawab lirih, "Ibu, aku masih mencoba. Aku butuh waktu." Suatu hari, datanglah Bu Rina, seorang tetangga yang sudah lama bekerja sebagai TKW di luar negeri. Ia membawa kabar tentang peluang kerja di Arab Saudi. "Martini, aku dengar ada keluarga baik di Jeddah yang butuh pekerja rumah tangga. Gajinya lumayan besar loh. Kamu bisa coba. Siapa tahu ini jalannya buat kamu bantu orang tua dan mengobati luka hatimu." Martini terdiam mendengar tawaran itu. Ia tak pernah membayangkan akan bekerja di negeri orang, jauh dari keluarganya. Namun, ia sadar bahwa peluang seperti ini mungkin tidak akan datang 2 kali. Setelah berdiskusi dengan kedua orang tuanya dan memohon petunjuk dalam doa, Martini akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. "Bu, Pak, restui saya pergi. Saya ingin mencoba peruntungan di sana. Mungkin ini jalan terbaik buat saya dan kita semua," ucap Martini dengan air mata berlinang. Ayahnya, Pak Zainuddin, menepuk bahu Martini dengan penuh kasih. "Nak, ayah bangga padamu. Pergilah, tapi jangan lupa jaga diri dan tetaplah menjadi anak yang solehah." Hari keberangkatan pun tiba. Martini berangkat ke Arab Saudi dengan hati penuh harapan dan rasa takut akan masa depan yang belum ia kenal. Di bandara, ia memeluk erat ibu dan ayahnya. "Doakan saya, Bu, Pak. Semoga saya bisa membawa pulang kebahagiaan untuk kita semua." Dengan langkah berat namun penuh tekad, Martini meninggalkan kampung halamannya. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri jauh itu, tetapi ia percaya bahwa kerja keras dan ketulusan hati akan membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Pesawat yang ditumpangi Martini mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Suasana asing langsung menyergapnya. Bangunan-bangunan megah dan suasana gurun yang belum pernah ia lihat sebelumnya membuat Martini merasa gugup. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, jauh dari rumah, di negeri yang sama sekali berbeda. Seorang pria paruh baya bernama Tuan Khalid menjemputnya di bandara. Wajahnya terlihat tegas, namun ada aura kebijaksanaan dan ketenangan yang membuat Martini sedikit merasa nyaman. Di sebelahnya berdiri 2 anak kecil Aska, anak laki-laki berusia 10 tahun, dan Zikria, gadis kecil berusia 7 tahun. Mereka memandang Martini dengan rasa ingin tahu. "Assalamualaikum. Kamu Martini?" tanya Tuan Khalid dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, namun cukup jelas. Martini tersenyum dan menjawab, "Waalaikumsalam. Iya, saya Martini." Perjalanan menuju rumah majikan cukup panjang. Martini hanya terdiam, sesekali melirik ke arah jendela mobil, memperhatikan pemandangan kota Jeddah yang serba modern. Setibanya di rumah, ia terkejut melihat kemewahan bangunan itu. Rumah Tuan Khalid jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Halaman luas, pilar-pilar megah, dan interior yang elegan. "Ini rumahmu sekarang, Martini. Anggap saja seperti rumah sendiri,"
kata Tuan Khalid sambil tersenyum tipis. Martini mengangguk pelan meski hatinya masih dipenuhi rasa canggung. Hari-hari Martini sebagai pekerja rumah tangga dimulai. Tugasnya cukup berat membersihkan rumah yang besar, memasak dan merawat Aska serta Zikri. Namun, ia menjalaninya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, dan memastikan rumah tetap rapi. Anak-anak Tuan Khalid, meski awalnya canggung, lambat laun mulai dekat dengannya. Aska, yang awalnya pendiam, mulai sering berbicara dengan Martini. "Ummi, bisakah kau ceritakan tentang kampung halamanmu?" tanya Aska suatu malam. Martini terkejut dengan panggilan itu. "Ummi," gumamnya sambil tersenyum. "Iya, aku ingin memanggilmu begitu." "Kau baik seperti ibu," jawab Aska polos. Hati Martini terenyuh mendengar. Sejak saat itu, ia benar-benar memperlakukan Aska dan Zikria seperti anak-anaknya sendiri. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang keluarga, Martini melihat sebuah foto besar yang tergantung di dinding. Itu adalah foto seorang wanita cantik berjilbab. "Itu almarhumah istriku, Khairia," kata Tuan Khalid yang tiba-tiba muncul dari belakang. Suaranya terdengar berat, seolah menahan kesedihan. "Beliau meninggal dalam kecelakaan mobil setahun yang lalu. Sejak saat itu, anak-anakku kehilangan sosok ibu, dan aku merasa kehilangan arah," lanjutnya. Martini hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari Tuan Khalid dan anak-anak. Namun, Martini tetap bekerja dengan sepenuh hati. Ia tahu, di balik kemewahan rumah itu ada kesepian yang dirasakan oleh keluarga tersebut. Waktu berlalu, dan Martini semakin akrab dengan Aska dan Zikri. Mereka mulai menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Suatu hari, Martini mendapat kabar dari kampung halaman bahwa ibunya sakit. Ia menangis diam-diam di kamarnya, merasa tak berdaya karena berada jauh dari keluarga. Keesokan harinya, Tuan Khalid melihat wajahnya yang murung. "Martini, ada yang bisa kubantu?" tanyanya. Martini menceritakan semuanya. Mendengar itu, Tuan Khalid tanpa ragu berkata, "Kirimkan uang ini kepada orang tuamu. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih kami atas kerja kerasmu di." Martini terharu. Ia tak menyangka majikannya begitu peduli padanya. Dengan bantuan Tuan Khalid, ia bisa mengirimkan uang untuk membantu pengobatan ibunya. Sejak saat itu, Martini semakin bertekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi keluarga majikannya, serta keluarganya di kampung halaman. Waktu terus berjalan. Martini mulai merasa bahwa kehadirannya di rumah itu bukan lagi sekadar sebagai pekerja, melainkan bagian dari keluarga. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa perasaannya terhadap Tuan Khalid perlahan mulai berubah. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah hampir 1 tahun Martini bekerja di rumah Tuan Khalid. Ia tak lagi merasa asing. Hubungannya dengan Aska dan Zikria semakin erat. Setiap pagi, mereka tak pernah lupa memeluk Martini sebelum berangkat sekolah. Martini pun selalu sabar menemani mereka belajar di malam hari. Kehangatan itu membuat Tuan Khalid perlahan merasa rumahnya kembali hidup. Suatu sore, Martini sedang menyiram bunga di halaman ketika Aska berlari menghampirinya. "Ummi Martini, besok ada acara di sekolahku. Ayah bilang kau boleh ikut," ujarnya penuh semangat. Martini tersenyum, mengusap kepala anak itu dengan lembut. "Benarkah? Baiklah, kalau begitu besok kita pergi bersama," jawabnya lembut. Ia merasa bahagia karena semakin diterima sebagai bagian dari keluarga. Keesokan harinya, Martini ikut ke sekolah Aska dan Zikria. Di sana, ia melihat betapa bahagianya kedua anak itu bersamanya. Banyak orang tua lain yang memperhatikan mereka dengan kagum. Salah satu ibu bertanya kepada Zikria, "Siapa wanita cantik ini? Ibukah?" Zikria menjawab polos, "Bukan ibu kandungku, tapi aku suka memanggilnya Umi karena dia baik sekali." Jawaban itu membuat hati Martini terasa hangat, tetapi juga membuatnya sadar bahwa hubungan ini lebih dari sekadar pekerja dan majikan. Malam itu, Martini sedang menyiapkan makan malam ketika Tuan Khalid menghampirinya di dapur. "Martini, aku ingin bicara," ucapnya dengan nada serius. Martini menghentikan kegiatannya.
merasa ada sesuatu yang penting akan disampaikan. Mereka duduk di ruang keluarga. Suasana hening. Martini menunduk, menunggu Tuan Khalid membuka percakapan. "Martini, aku sudah lama memperhatikanmu. Kau bukan hanya pekerja di rumah ini, kau telah menjadi ibu bagi anak-anakku. Mereka menyayangimu, dan aku pun merasa nyaman saat kau ada di sini," ucap Tuan Khalid dengan nada lembut. Martini terkejut. Ia menatap Tuan Khalid, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Aku tahu ini mungkin mendadak, tapi aku ingin kau menjadi istriku. Aku membutuhkan seseorang yang bisa menjaga anak-anakku dengan penuh kasih, dan aku percaya kau adalah orang yang tepat." Lanjutnya, air mata mengalir di pipi Martini. Ia tak menyangka akan mendengar hal seperti itu dari majikannya. Hatinya penuh dilema. Di satu sisi, ia merasa terhormat karena dipercaya, tetapi di sisi lain, ia takut menerima tanggung jawab sebesar itu. "Tuan, ini terlalu tiba-tiba. Saya hanya seorang wanita sederhana dari kampung. Saya tidak yakin bisa menjadi istri yang pantas bagi Anda," jawab Martini dengan suara gemetar. Namun, Tuan Khalid menatapnya dengan penuh keyakinan. "Bukan tentang siapa kau di masa lalu, tetapi siapa kau di mataku dan anak-anakku saat ini. Kau telah menjadi bagian penting dari hidup kami. Aku tak peduli latar belakangmu, aku hanya peduli pada hatimu." Kata-kata itu menembus hati Martini. Setelah berdoa dan meminta petunjuk dari Allah, ia akhirnya menerima lamaran Tuan Khalid dengan syarat sederhana. "Saya hanya ingin menjalani peran ini dengan penuh keikhlasan. Jika Anda yakin saya bisa melakukannya, maka saya pun akan mencoba." Tuan Khalid tersenyum lega. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa kebahagiaan baru bagi keluarganya. Pernikahan Martini dan Tuan Khalid berlangsung sederhana namun penuh haru. Aska dan Zikria sangat bahagia. Mereka kini memiliki sosok ibu yang selama ini mereka rindukan. Martini yang dulu hanyalah wanita sederhana dari Lombok, kini resmi menjadi nyonya di rumah megah itu. Namun, kehidupan baru ini juga membawa tantangan besar. Martini harus belajar menjalani peran sebagai seorang istri dan ibu, menghadapi pandangan orang-orang di sekitarnya, serta menjaga keseimbangan antara hati dan tanggung jawabnya. Di tengah kebahagiaan itu, Martini tetap merindukan kampung halamannya. Setiap malam, ia berdoa agar suatu hari bisa kembali ke Lombok dan membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Ia tahu, meskipun hidupnya kini berubah, akar kehidupannya tetap ada di tanah kelahirannya. Setelah setahun menjalani kehidupan baru sebagai istri Tuan Khalid dan ibu bagi Aska serta Zikria, Martini merasa kebahagiaannya semakin lengkap. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di negeri itu, melainkan sebagai bagian dari sebuah keluarga yang harmonis. Namun, jauh di dalam hatinya, ia selalu merindukan kampung halamannya di Lombok dan ingin sekali bertemu orang tuanya. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang keluarga setelah makan malam, Martini memberanikan diri mengutarakan isi hatinya kepada Tuan Khalid. "Tuan, saya sudah lama ingin pulang ke Lombok. Saya ingin mengajak Anda dan anak-anak melihat kampung halaman saya. Saya juga ingin membawa kebahagiaan untuk orang tua saya yang sudah lama menunggu." Tuan Khalid tersenyum hangat. "Martini, kau tak perlu memintaku dengan sungkan. Kau adalah istriku dan keluargamu adalah keluargaku juga. Kita akan pulang bersama dan membawa kebahagiaan bagi mereka." Mendengar itu, air mata Martini menetes. Ia merasa bersyukur memiliki suami yang begitu pengertian. Keesokan harinya, mereka mulai mempersiapkan segala keperluan untuk perjalanan ke Indonesia. Kepulangan ke Lombok. Saat pesawat mereka mendarat di Bandara Internasional Lombok, Martini tak mampu menahan rasa harunya. Ia menghirup udara segar kampung halamannya dengan penuh rasa syukur. Di luar bandara, kedua orang tua Martini, Pak Zainuddin dan Nyai Maria, sudah menunggu dengan wajah penuh kerinduan. "Martini, anakku," seru sang ibu sambil memeluk Martini erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Pak Zainuddin pun tak mampu menyembunyikan rasa bangganya melihat anaknya pulang dengan selamat dan membawa serta keluarga barunya. Tuan Khalid memperkenalkan dirinya dengan penuh hormat. "Ayah, Ibu,
saya Khalid, suami Martini. Terima kasih telah mendidik Martini menjadi wanita yang luar biasa. Kami datang membawa kebahagiaan untuk kalian." Pak Zainuddin dan Nyai Maria hanya bisa tersenyum haru, tak mampu berkata-kata. Mereka merasa seperti sedang bermimpi melihat anak mereka kini hidup bahagia dan memiliki keluarga yang harmonis. Membangun rumah baru. Beberapa hari setelah tiba di Lombok, Martini membawa ayah dan ibunya ke sebuah lahan kosong yang dulunya adalah sawah milik keluarga mereka. Di sana, Martini berdiri bersama Tuan Khalid sambil menunjuk ke arah lahan tersebut. "Ayah, ibu, di sini kami akan membangun rumah baru untuk kalian. Aku ingin kalian hidup nyaman dan bahagia di hari tua." Mata Pak Zainuddin berkaca-kaca. "Nah, kau sudah melakukan lebih dari cukup. Ayah dan ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Tapi jika ini memang keinginanmu, kami hanya bisa berdoa agar kau selalu dimudahkan rezekinya." Pembangunan rumah dimulai dengan cepat. Martini juga menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid di desanya. Ia teringat masa kecilnya yang sering mengaji di masjid itu, dan kini ia ingin masjid tersebut diperbesar agar lebih nyaman digunakan oleh warga sekitar. Kabar tentang kepulangan Martini dan bantuannya dalam pembangunan masjid menyebar ke seluruh desa. Banyak tetangga yang datang mengucapkan terima kasih dan merasa bangga atas keberhasilannya. Martini memang baik sejak kecil. Kini, meski sudah sukses, ia tetap rendah hati, ujar salah seorang tetangga kepada yang lain. Mengantar orang tua umroh. Setelah rumah baru selesai dibangun, Martini mengajak kedua orang tuanya untuk berangkat umroh. "Bu, Pak, dulu kalian selalu berdoa agar bisa ke tanah suci. Sekarang biarlah saya yang mewujudkan impian itu. Saya ingin kalian merasakan kebahagiaan yang selama ini kalian impikan." Pak Zainuddin dan Nyai Maria tak mampu menahan tangis bahagia. Mereka tak pernah menyangka bahwa anak mereka yang dulu hidup dalam kesederhanaan kini mampu mengajak mereka menunaikan ibadah di tanah suci. Kepulangan dari umroh membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga Martini. Orang tuanya merasa lebih tenang dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Martini pun merasa lega karena telah mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Kebahagiaan yang lengkap. Sore itu, Martini duduk di halaman rumah barunya, memandangi hamparan sawah yang menghijau di kejauhan. Tuan Khalid menghampirinya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Kau bahagia, Martini?" tanya Tuan Khalid lembut. Martini mengangguk sambil tersenyum. "Sangat bahagia. Ini adalah impian yang selama ini saya tunggu. Melihat ayah dan ibu tersenyum seperti ini adalah kebahagiaan terbesar saya." Tuan Khalid menggenggam tangan Martini erat. "Kita akan selalu bersama, Martini. Dimanapun kita berada, kau adalah rumahku." Aska dan Zikria berlari mendekat, ikut duduk di pangkuan Martini. Keluarga kecil itu menikmati sore yang hangat dalam suasana penuh cinta. Martini sadar, meski hidupnya penuh liku dan duka di masa lalu, kini ia telah menemukan kebahagiaan yang hakiki. Namun, Martini juga tahu bahwa kebahagiaan itu harus terus dijaga dengan doa dan syukur. Baginya, kehidupan adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Tetapi dengan ketulusan hati, semuanya bisa dilalui, haru di ujung bahagia. Beberapa bulan berlalu sejak Martini kembali ke Lombok bersama keluarganya. Desa tempat ia tumbuh kini terasa lebih hidup. Rumah baru untuk kedua orang tuanya telah berdiri megah, dan masjid yang ia bantu bangun semakin ramai oleh warga yang datang beribadah. Orang-orang di desa memandang Martini dengan rasa hormat, tetapi Martini tetap rendah hati, menjalani hari-harinya tanpa merasa lebih dari siapapun. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Martini merasakan sesuatu yang mengusik hatinya. Sang ibu, Nyai Maria, yang selama ini tampak sehat dan ceria, mulai sering mengeluh kelelahan. Martini mengajaknya ke dokter, dan hasil pemeriksaan membuat dunianya seakan runtuh. Sang ibu didiagnosis menderita penyakit jantung yang cukup serius. "Nah, ibu sudah tua. Tak perlu terlalu khawatir. Setiap orang ada masanya," ujar Nyai Maria sambil tersenyum tipis, berusaha menenangkan Martini yang menangis di sisinya. "Bu, jangan bicara seperti itu. Saya akan melakukan apa saja untuk kesembuhan ibu."
Tolong jangan menyerah, pinta Martini dengan air mata yang tak terbendung. Pengorbanan seorang anak. Martini membawa ibunya ke rumah sakit terbaik di Mataram. Tuan Khalid selalu mendukung dan menemani Martini melewati masa sulit itu. Meski pengobatan terus dilakukan, kondisi Nyai Maria semakin menurun. Setiap malam, Martini tak henti-hentinya berdoa agar Allah memberikan kesembuhan untuk ibunya. Suatu malam, saat Martini duduk di samping ranjang ibunya, Nyai Maria memegang tangan Martini erat. "Nah, jika suatu hari ibu harus pergi, jangan bersedih terlalu lama. Kau sudah membuat ibu sangat bahagia." Martini hanya bisa menangis, menggenggam tangan ibunya dengan erat. Ia merasa belum cukup membahagiakan orang tuanya, meskipun ia telah melakukan banyak hal. Kepergian yang membawa kesadaran. Beberapa hari kemudian, di pagi yang cerah, Martini terbangun dan melihat ibunya tersenyum dalam tidur. Namun, ketika ia memanggilnya, tak ada jawaban. Nyai Maria telah berpulang dengan damai. Martini menangis terseduh-seduh, merasa kehilangan sosok yang paling ia cintai. Suasana desa berubah muram saat kabar kepergian Nyai Maria tersebar. Warga desa berdatangan untuk melayat dan memberikan doa. Pak Zainuddin berusaha tegar, meski jelas terlihat kesedihan mendalam di matanya. Tuan Khalid dan anak-anaknya pun selalu berada di sisi Martini, memberikan kekuatan. Di tengah kesedihannya, Martini mencoba mengingat pesan terakhir ibunya. Ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan, dan yang terpenting adalah menjaga kebahagiaan orang-orang yang masih ada di sisinya. Melanjutkan kehidupan. Setelah kepergian ibunya, Martini berusaha bangkit. Ia tetap aktif membantu warga desa, terutama dalam kegiatan di masjid. Ia ingin meneruskan apa yang telah ibunya ajarkan, menjadi pribadi yang tulus dan bermanfaat bagi orang lain. Pak Zainuddin, meski kehilangan istrinya, merasa bangga melihat Martini tetap kuat. "Nah, kau telah membuat ibumu bahagia. Kini, lanjutkan hidupmu dengan penuh syukur. Ayah akan selalu ada di sini untukmu." Martini mengangguk, menyeka air matanya. Ia tahu bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, menjaga keluarganya dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, Martini duduk di halaman rumah, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Tuan Khalid datang dan duduk di samping. "Martini, kau telah melalui banyak hal dalam hidupmu. Tapi lihatlah, kau tetap tegar. Aku bangga padamu," ucap Tuan Khalid. Martini tersenyum, meski matanya masih menyiratkan kesedihan yang dalam. "Aku hanya ingin menjalani hidup ini dengan penuh syukur. Aku percaya, meski ada duka, Allah selalu memberikan cara untuk menemukan bahagia," jawab Martini. Aska dan Zikria berlari menghampiri mereka, membawa bunga yang baru dipetik dari halaman. "Ummi, ini bunga untukmu," kata Zikria ceria. Martini tersenyum lebar, memeluk kedua anak itu dengan penuh kasih. Di dalam hatinya, Martini tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang memiliki segalanya, tetapi tentang berbagi cinta dan syukur dengan orang-orang yang dicintai. Meski hidup penuh liku, ia percaya bahwa setiap ujian membawa berkah, dan ia akan selalu melangkah dengan doa dan keyakinan.